segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang
kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu menyertai kita semua, bahkan memberikan kesempatan kepada kita untuk datang berkumpul kembali bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Malam hari ini mari kita siapkan hati kita segera masuk ke dalam ibadah kita. Haleluya Yesus. Mungkin kita merasa bahwa persoalan yang kita hadapi atau pergumulan yang kita hadapi itu sudah tidak ada jalan keluarnya, bahkan terkadang membuat kita putus asa. Tapi pujian ini menguatkan kita bahwa Tuhan selalu peduli, Tuhan selalu mengerti segala pergumulan kita. Haleluya Yesus. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Haleluya Yesus, amin. Soalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Mari kita sama-sama kita bangkit berdiri. Kadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai
sampai mujizat menjadi nyata, dia mengerti. Haleluya. Hanya Tuhan yang tahu segala pergumulan di masing-masing kita. Mungkin di antara kita tidak ada yang tahu pergumulan satu dengan yang lain. Namun hanya Tuhan yang mengetahui persoalan pergumulan yang kita hadapi saat ini. Mari kita datang di hadapan hadirat Tuhan. Bawalah di kaki Tuhan segala pergumulanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin kadang kita berpikir bahwa sudah tidak ada jalan keluar. Haleluya. Tuhan hanya meminta kita untuk percaya. Terkadang kita meragukan kasih
tolak Tuhan dalam kehidupan kita. Kamu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita angkat pujiannya. Dia mengerti. Haleluya. Dia mengerti. Tak peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang kita namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat terjadi nyata dalam hati. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti. Dia peduli dengan penuh kasih Kristus kami mengundang Pendeta Herman untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Sampai mujizat menjadi nyata. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus, Raja segala raja. Dia layak dipuji, Dia layak ditinggikan, Dia layak diagungkan. Terima kasih Bapa di sorga untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memperkenankan kami ada di tempat ini, ada di dalam kabar-Mu. Dan kami telah mempersiapkan diri untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Allah. Dan kami pun telah mempersiapkan diri kami untuk menerima segala berkat yang terbaik dari Tuhan. Menerima mujizat dari Tuhan, menerima kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih dan mengurapi setiap yang akan melayani Engkau pada malam hari ini. Pemimpin pujian, pemain musik, Engkau urapi semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan, bersatu hati kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Aku masuki gerbangnya. Haleluya.
kita masih mau memuji memuliakan nama Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota berteduh. Aku tidak akan goyang selama-lamanya. Haleluya. Dekat Allah saja aku tenang, padanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota berteduh. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, putrakan padanya Yesus Tuhan. Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, putrakan padanya Yesus Tuhan. Damai yang Dia berikan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan yang telah membuat rencana yang indah dalam hidup kita. Namun terkadang kita yang tidak memahami apa yang Tuhan buat dalam hidup kita masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Rencanamu Tuhan
bersama-sama kita berdiri. Kami serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani kita. Bapa, kami ada di rumah hari ini, kami mau dengar firman-Mu. Karena kekuatan hanya dari firman Tuhan. Berkat kasih karunia hanya dari firman Tuhan. Pengudusan hanya dari firman Tuhan. Kekuatan serta penghiburan itu hanya dari firman-Mu.
Firman-Mu segala-galanya bagi kami. Kami tenangkan hati kami. Kami mau duduk dengan sikap ksatria untuk mendengar firman-Mu, supaya semua kami yang ada saat ini diberkati Tuhan. Dan kami bersyukur, kami mau terima itu dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Malam ini ada dua ketua wilayah dengan ketua MD. Umur saya tinggal beberapa hari, saudara, mungkin 2-3 hari. Setelah itu dibubarkanlah sudah. Ya, umur sudah 54, saudara. Kalau dia TNI, kalau perwira 57 dia pensiun. Ya, memang waktu-waktu seperti saya seperti ini, saudara, waktu-waktu sudah mau pensiun. Itu kalau kita mengabdi secara dunia. Tapi kalau mengabdi sama Tuhan, enggak ada kata pensiun. Itu kan aneh, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya mau istirahat. Tuhan bilang, saya saja ikut kerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, saudara. Amin. Begitu aktifnya Tuhan itu bekerja, maka kita pun dituntut untuk bekerja. Luar biasa, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Terima kasih Pak Gembala. Pak Gembala. Ini sudah nubuatan, saudara. Tapi memang seharusnya begitu. Saya tunggu ya, saya belum, ini baru pembukaan, saudara. Suatu saat saya bicara ngobrol sama Pendeta Max. Saya bilang, Max, kalau kamu tidak cepat dilantik, nanti ada apa-apa, ada promosi jabatan, dihitung ya, belum memenuhi syarat, belum memenuhi kriteria, selesailah karirmu. Ya, gitu Oma ya. Sedikit provokasi dulu jemaatnya, biar berpikir dulu. Ya benar ya gitu. Ya seperti itu, secepatnya sebenarnya harus Pendeta Max dilantik jadi gembala supaya karirnya tidak terganggu Oma. Ya, tetap artinya gembala senior itu tetap Oma lah seperti itu. Hanya formalitas saja Pendeta Maxnya. Ini saran. Kalau baik diteruskan, kalau tidak ya dirapatkan dulu musyawarah untuk mufakat. Untuk mendatangkan kebaikan juga. Puji Tuhan saudara, 1 Korintus pasal 5 pasalnya yang ke-7 ya. Ayatnya yang ke-32. 1 Korintus pasal 7 ayatnya yang ke-32. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama 2, 3. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Ya. Judulnya firman Tuhan malam ini, jangan khawatir. Free untuk tidak khawatir, saudara. Sebenarnya begitu. Hitung-hitung untung rugi khawatir itu lebih banyak ruginya dari untungnya. Khawatir itu bikin tensi naik, bikin detak jantung tidak menentu, bikin isi kantong juga kembang kempis. Salah sedikit, kesenggol sedikit, kau siapa? Belum tahu saya. Tuh, marah. Pokoknya macam-macam lah, saudara yang dikasih Tuhan. Dampak dari kekhawatiran. Maka Tuhan mau bebaskan kita dari perasaan-perasaan khawatir itu, saudara. Mau bebas? Bentar lagi kita akan masuk bulan Agustus. Tanggal 16 Agustus tahun 45.
Bagaimana? 16 Agustus tahun 45. Salah. 17. Tunggu dulu, dengar dulu lagunya. 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita. Kan begitu. Kadang kita belum dengar baik-baik udah marah. Itu salah satu ciri orang itu khawatirnya tingkat tinggi, stadium akhir. Maka dampak kekhawatiran itu saudara sangat berbahaya. It's very dangerous. Sangat berbahaya. Bukan hanya berbahaya saudara, sangat berbahaya. Maka firman Tuhan bilang, aku ingin, aku mau. Ya. Supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Salah satu orang, ciri-ciri tanda-tanda orang tidak khawatir. Ayatnya yang ke-31. Pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Akan sirna. Akan hilang. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya, hidup seperti yang sekarang ini saudara, kalau kita punya barang super mewah itu pajaknya tinggi. Maka kalau kita punya barang mewah di rumah jangan terlalu dibanggakan. Karena itu mendatangkan kekhawatiran juga saudara, betul enggak? Simpan emas 1 kilo di brankas. Ya. Pagi-pagi pergi ngantor doanya, Tuhan jaga brankas saya supaya emas 1 kilo itu tidak hilang. Dia pergi gereja pagi-pagi melayani Tuhan, oh puji Tuhan, darah Yesus. Supaya itu emas 1 kilo jangan hilang di brankas aman. Itu terus dia doakan kemana-mana, dirinya sendiri dia tidak pernah doakan. Ya saudara, itu ciri-ciri orang khawatir. Maka firman Tuhan katakan, ya, pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali dia anggap dia tidak punya. Dia tidak gunakan, dia tidak miliki saudara untuk menghilangkan rasa khawatir itu. Relakanlah rasa khawatir itu pergi. Ya. Jangan tahan-tahan dia. Karena dampak dari kekhawatiran itu sangat berbahaya. Hari-hari seperti ini saudara, tiba-tiba harga-harga naik. Barang-barang yang kita miliki, ya, seperti produk-produk pertanian, harganya anjlok. Contoh saja. Harga sawit cuma Rp500 per kilo. Minyak goreng harganya 25.000 per liter. Tidak seimbang kan saudara? Kalau dihitung-hitung, ya, nilai produksinya berapa, nilai jualnya berapa, nilai belinya berapa. Perusahaan tidak mau tahu yang begitu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, apa yang selama ini kita anggap itu mewah, berharga, menjadi sirna. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, jangan khawatir. Katakan di samping kiri kanan Anda, jangan khawatir. Ya, amin, haleluya. Karena khawatir itu penyakit bro, bilang. Iya benar saudara. Tensi kita dari 110 dia naik, 120 dia naik lagi, 140 dia naik lagi, 150 saudara, naik terus. Tidak ketulungan. Pergi di psikolog. Apa masalahnya Pak? Saya punya anak 5 Pak, 3 bandel, 2 amburadul.
tensi saya naik Pak. Terus tiap hari minta uang, paling sedikit 100.000. Jadi pengeluaran saya satu hari 500.000. Sabar Pak ya, kata psikiater itu, sabar. Terus diobati, kasih obat penenang, ndak tenang-tenang. Karena khawatirnya ndak hilang, ndak dihilangkan. Ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup ini bahagia, hidup ini sukacita, hidup ini mau happy, sederhana, simple saja caranya. Hilangkan khawatir itu, selesai. Amin, saudara. Wih, Pak Pendeta, bagaimana kalau kita tidak khawatir? Kita tidak akan mampu berusaha dan lain sebagainya, beda, saudara, beda. Ya. Bukan berarti saya mengajar bapak-bapak, ibu-ibu itu tidak bekerja. Karena sampai hari ini juga itu Tuhan bekerja, amin. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Silakan Anda berusaha, buka usaha apapun saudara. Tapi tingkat kekhawatirannya itu dihilangkan. Ya. Nyanyikanlah lagu ketika Anda bangkrut, aku berserah. Maka berkat Tuhan itu akan turun di atasmu. Amin, saudara. Aku berserah pada Tuhan Juru Selamat. Aku berserah. Ya. Penyerahan diri kepada Tuhan, saudara, adalah satu cara untuk menghilangkan kekhawatiran itu. Orang-orang yang khawatir, saudara, itu sederhana untuk melihatnya. Mengkerut keningnya, ya. Pandangannya kosong, tidak tahu apa yang dia pikir. Padahal jelas firman Tuhan katakan, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi, barang-barang mewah, anggaplah kamu tidak punya itu, anggaplah kamu tidak gunakan itu supaya rasa khawatir itu hilang. Kita mau diberkati, saudara. Tempat berkat Tuhan itu tertampung di sini, hati, saudara. Amin. Kekayaan itu tertampung di dalam hati. Jagalah hatimu dengan semua kewaspadaan, karena dari situlah terpancar berkat. Terpancar kehidupan, saudara. Amin. Orang hanya pikir dari situlah terpancar kehidupan. Hidup seperti apa? Hidup itu adalah salah satu berkat yang kita terima. Itu satu hal, saudara. Jadi apapun barang yang kita gunakan jangan pernah kita bangga. Kita hanya pinjam. Kalau Tuhan ambil kita tidak bisa bilang apa-apa. Betul tidak, saudara? Ya. Kalau leasing mau tarik mobilmu, ya sudah, mau bilang apa? Kita tidak bisa berbuat banyak. Ya. Kalau Tuhan leasingnya, nyawamu, saudara, dia tarik ini malam, cek gitu. Tuhan, jangan dulu Tuhan. Alasanmu apa? Dia sendiri tidak bisa jawab. Amin, saudara. Ya, alasannya sederhana. Buanglah itu, kekhawatiran itu. Kalau bicara kekhawatiran, saudara, ada banyak konsep. Pak Pendeta, kalau masih hidup itu orang pasti dia khawatir. Dia bilang gitu. Berbeda, saudara. Tuhan mau beri kita itu damai sejahtera. Saya heran tadi, ada lagu damai yang Dia berikan. Itu lagu 70 tahun yang lalu, saudara. Yang muda-muda ini sudah tidak kenal lagu-lagu itu. Tetapi kalau dia dinyanyikan dengan juk yang talinya 4 itu, cerung kuncuk kuncung, ododoh, di bawah kaki gunung, di tengah hutan, saudara, hidup itu lagu damai yang Dia berikan. Ya. Saudara, hidup mau cari apa, saudara? Kita mau cari damai. Dan damai yang Tuhan berikan itu bukan kecil, sangat besar, saudara. Amin. Kita yang kita mau perbesar, saudara, rumah kita.
aset kita. Setelah rumahnya besar, asetnya besar, damainya kecil. Iya, atau sudah kebalikan. Coba lihat keluarga-keluarga yang rumahnya besar, anaknya cuma satu. Ya, dari pagi sampai sore dia urus rumahnya, enggak selesai-selesai. Saking luas rumahnya, anak cuma satu. Ya. Dia tambah lagi rumahnya 4, saudara, anak cuma satu. Tambah lagi, saudara, damainya hilang. Kan dia bilang, wah mau diapakan ya? Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekhawatiran itu harus kita hilangkan. Jangan pernah kita menilai sesuatu dengan Tuhan itu hanya dengan hal-hal yang barang-barang duniawi, saudara. Amin. Yang kedua, kekhawatiran itu membuat kita tidak bertumbuh dalam Tuhan. Ada banyak orang Kristen, orang percaya tidak bertumbuh imannya, tidak setia di gereja karena dia khawatir. Saya kalau setia di gereja pasti saya dituntut ya, ini dan itu dan lain sebagainya, saudara. Tidak begitu. Sebentar aja Anda sudah khawatir. Saya nanti sebentar kasih persembahannya berapa ya untuk Pak Pendeta Gusti karena dia ketua MD. Itu salah satu bentuk kekhawatiran. Saya khotbah di sini bukan untuk itu, saudara, supaya kita semua diberkati. Amin. Ya. Supaya kita diberkati. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-8. Baik kita mulai dari ayat ke-7, saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Waktu masa yang kita hidupi sekarang, saudara, ini tahun-tahun kering. Ya, semua harga melonjak. Gaji PNS tetap begitu saja. Ya, cicilan dah di mana-mana. Tiba-tiba belanja online, COD, bingung. Ya toh saudara, gaya belanja sekarang orang kan begitu saudara toh. Tambah sakit kepala, tambah nyut. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang membuang rasa khawatir itu. Sehingga dia nyaman, dia happy dengan Tuhan. Hatinya diberkati saudara. Dia menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia hidup sepenuhnya mengharapkan Tuhan sambil dia berusaha, saudara. Tidak nipu sana sini. Ya. Berbeda. Orang diberkati dengan tipu sana sini, nanti juga habisnya begitu, saudara. Biar kecil untung kita, yang penting itu benar jalannya. Anda akan diberkati Tuhan. Jangan pernah gengsi, saudara. Saya pernah membuntuti seorang pemulung barang bekas. Pakaiannya kumal, topinya juga sudah sobek-sobek, saya ikuti begitu. Di rumahnya dia punya mobil, saudara. Artinya apa? Pekerjaan dia kalau dilihat itu hina sekali. Tapi dia tidak pernah merasa terhina melakukan pekerjaan yang hina, saudara. Dia sukses, dia berhasil. Nah kalau orang mengutamakan gengsi, saudara, tidak mungkin dia mau kerja yang begitu. Anak-anak muda. Waktu muda itu adalah waktu untuk investasi.
Investasinya saudara di sini dulu, pengetahuan kita. Amin. Ya. Kita perkaya dulu diri kita dengan pengetahuan. Setelah itu di dunia kerja kita berkompetisi. Dengan mengandalkan Tuhan, engkau akan dipromosi, naik jabatan. Ketika engkau naik jabatan, jangan lupa janjimu dengan Tuhan. Lagu tadi bilang, dulu ku tak mengerti. Ya. Dulu ku tak tahu. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya dia mengerti rencana Tuhan itu bukan hanya indah, sangat indah. Saya bilang amin? Ya. Orang yang mengesampingkan kekhawatirannya, ia dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya ke batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Nah, ini masuk akal, sudah tahun kering kok dibilang jangan khawatir. Karena apa? Di situ ada pemeliharaan Tuhan. Katakan ada pemeliharaan Tuhan. Bangsa Israel berjalan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, pada siang hari dipimpin oleh tiang awan, pada malam hari dipimpin oleh tiang api. Itu tanda kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan. Mau khawatir apa, saudara? Tapi di dalam perjalanan ada banyak hal-hal yang membuat bangsa Israel itu temboknya itu jebol, imannya runtuh, pengharapannya hilang karena hal-hal khawatir itu. Hilangkanlah khawatir itu sekalipun kita hidup di tahun-tahun kering. Amin, saudara. Ya, tahun-tahun ini tahun-tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dia susah, dia senang, dia ada berkat, dia limpah berkat, dia kurang berkat, berkat pas-pasan, saudara. Dia enggak takut khawatir. Ini kesaksian saudara. Bulan lalu saya jaga istri saya karena bulan lalu itu hampir setiap minggu istri saya masuk rumah sakit. Jadi karena di rumah sakit itu hanya boleh orang berjaga itu 1 orang. Jadi gantian. Saya nginaplah di sebelah. Ya. Tidak tahu bagaimana ngobrol-ngobrol saudara. Bapak yang punya penginapan itu tawarin saya kebun sawah 5 hektar, harganya 1 M, bukan amplop saudara, 1 miliar. Dalam hatiku, dari mana bapak ini lihat bahwa saya ini orang berduit? Istri saya lagi dirawat di rumah sakit, enggak masuk akal saudara. Saya kata Tuhan tolong, apanya yang orang ini lihat bahwa saya orang berduit? Heran saya saudara. Karena apa saudara? Mungkin dia lihat ada kemuliaan dalam diri saya. Sekalipun saya lagi keluar masuk rumah sakit, mungkin dilihat saya tetap senyum, tetap sukacita. Dia bilang ini pasti bapak ini orang berduit. Karena tak mungkin dia senyum sukacita kalau tidak berduit. Itulah orang Kristen saudara. Heran seperti itu. Jadi enggak ada uang kita senyum, orang pasti bilang, ini paling banyak duitnya. Karena belum tentu orang banyak duit itu suka senyum, enggak mungkin, enggak pasti. Ya. Makanya saudara perbanyaklah senyum. Karena senyum itu meregangkan saraf-saraf yang kusut di muka dan di kepala kita. Amin saudara. Santailah saudara, ini kan hari batik saudara. Toh, semua saya pakai batik santai. Kalau saya pakai dasi disuruh khotbah bilang, Pak Max, opor saja ke sebelah ketua wilayah. Panas. Tadi dia kasih kode, saya bilang, oh, siap. Itulah prajurit Kristus.
Siap. Yang ketiga, saudara. Filipi pasal 4 ayat 6. Sudah setengah jam, saudara? Belum? Janganlah hendaknya, Filipi pasal 4 ayat 6, saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Tuhan, berkati saya hari ini. Saya butuh uang Tuhan 1 juta. Karena ini debt collector sudah kejar-kejar saya. Pinjaman online sudah kejar-kejar saya. 1 minggu ini saya tidak bayar, saya diblokir semua nomor-nomor HP saya. Kalau Tuhan tidak jawab doa saya berhenti jadi orang Kristen. Aduh, payah. Saya berhenti melayani Tuhan, payah. Payah kamu, payah. Jangan pernah ngancam Tuhan dengan doa. Pernah? Ya. Bapa kami di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan hari ini dan secukupnya dan lain sebagainya. Tuhan, perhatikanlah kami, gembalakanlah kami, sehat-sehatkan kami, panjang umur, amin. Dengarlah doa kami. Tuh. Kalau Tuhan tidak dengar, kamu marah. Mau ngancam Tuhan, saudara, kok siapa gitu? Terkadang kita mengancam Tuhan dengan bahasa-bahasa. Tuhan, dengar ya doa kami. Amin. Mau aminnya lembut-lembut dikit lah. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Pernah enggak saudara berdoa bertahun-tahun, Tuhan tidak jawab? Banyak pengalaman. Ada satu hal, saudara, saya bergumul 10 tahun. Tahun ke-10 baru Tuhan jawab doa saya. Saya ada punya lahan pertanian, saudara, yang ada bersengketa dengan pihak perusahaan. Pak Gembala, Pak Max tahu itu. Saya bolak-balik Polres, Polda, ya, kantor gubernur untuk urus itu. Tidak ada hasil. Saya bilang, Tuhan, saya tetap berharap Tuhan jawab doa saya. Saya punya alasan begini, Tuhan, langit dan bumi Tuhan punya. Langit dan bumi Tuhan ciptakan. Apalagi itu kebun yang cuman seperti sebesar kuku. Tuhan pasti sanggup. Itu selalu kata-kata saya, kalimat saya dengan Tuhan. 10 Tuhan jawab. Saya bilang, oh puji Tuhan. Begitu Tuhan jawab, ya cobaan lain lagi datang. Istri sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit. Tuhan, apalagi ini Tuhan? Cobaan hidup saya kok enggak berhenti-berhenti. Tapi satu hal, saudara, Tuhan ingin buat kita itu cerdas. Amin. Saya baru tahu maksud Tuhan. Tuhan ingin kita cerdas, Tuhan ingin kita kuat, Tuhan ingin ucapan syukur itu melimpah untuk Dia. Bukan untuk apa yang sudah kita terima, tapi apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jangan pernah lupa, saudara. Ketika doa kita dijawab, jangan pernah lupa janji kita dengan Tuhan. Amin. 10 tahun itu bukan tahun yang pendek, bukan waktu yang pendek, saudara. Panjang sekali.
terkadang kita pun salah berdoa. Penyebab kekhawatiran itu karena kita salah berdoa. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Inilah saudara sumber konflik. Ya, konflik suami istri, konflik rumah tangga, konflik di gereja, di masyarakat saudara. Bahkan kita konflik dengan Tuhan hanya gara-gara kekhawatiran itu. Doa kita tidak dijawab karena kita salah berdoa. Kita hanya berdoa untuk memuaskan keinginan nafsu kita, daging kita. Hendaklah kita berdoa untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Pemain musik paling tidak berdoa begini, Tuhan, pertajam saya punya feeling musik supaya musik saya lebih hidup. Main musik untuk Tuhan. Amin. Tuhan, ketika saya duduk di gereja dengar khotbah, Tuhan asah pikiran saya supaya tidak satu pun dari pesan-pesan Tuhan yang terpenting itu terlewatkan. Saudara tahu, firman Tuhan itu menguduskan kita. Amin. Amin, saudara. Ya. Kuduskanlah mereka. Ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ada banyak orang ya karena kekhawatirannya dia berdoa macam-macam, Tuhan tidak jawab. Dia konflik dengan Tuhan, dia tinggalkan semua-semua. Yang dia musuhi pendetanya, gembalanya, majelisnya, pemain musiknya, saudara. Tapi di sini tidak ada. Jemaat Bukit Hermon, jemaat yang paling setia. Amin. Tahu Bukit Hermon? Tinggi. Di situ tempat salju, saudara. Itu sebenarnya gunung itu tempat nangkap air. Dia tangkap air, dia serap dari uap dari udara, dia serap, dia turunkan ke bawah. Itu sumber air di Danau Galilea itu berasal dari sana, saudara. Jemaat Bukit Hermon adalah sumber berkat di kota Mamuju. Bukan sumber konflik. Amin, saudara. Ya, seperti itu. Mau diberkati? Bukit Hermon Mamuju. Gunung alat menangkap berkat Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sebelum musda kemarin, saudara, panitia, saya bilang, kalau bisa kita gunakan gereja saja, tempat kita musda. Yang lain rame-rame bilang jangan, ada kekhawatiran ini dan itu. Saya punya paham itu tentang kekristenan itu berbeda dengan orang-orang yang dari nenek moyang udah Kristen. Saya berpikir begini, Tuhan, ini ada apa dengan gereja? Kok orang pada nolak kita kegiatan di gereja? Saya sebagai orang yang bukan keturunan Kristen, apalagi keturunan pendeta, saudara. Maaf, minta waktu 2 menit ya. Tuhan, kenapa orang kok pada nolak pakai gereja? Gereja kok dicurigai untuk berbuat hal-hal curang? Enggaklah Tuhan. Tapi yang namanya musyawarah untuk mufakat, suara terbanyak menjadi patokan sebuah keputusan, ya sudah terserah.
Saya tutup Alkitab saya. Saya berpikir, apakah saya salah jadi orang Kristen? Saya katakan tidak. Yang salah adalah konsep kita tentang Tuhan. Amin, saudara. Amin. Bangsa Israel jatuh terpuruk karena dia menolak kepemimpinan Tuhan, teokrasi itu. Dan bangsa Israel lebih memilih demokrasi. Karena di situ ada tingkat kekhawatiran yang begitu tinggi. Hari ini saudara, hari-hari seperti ini kita mau diberkati dengan firman Tuhan. Kita mau diinspirasi. Kita mau dimotivasi dengan firman Tuhan. Kekhawatiran hanya mendatangkan kecurigaan kita dengan Tuhan. Kekhawatiran membuat kita itu kadang jauh tidak berharap lagi kepada Tuhan. Musik. Tapi hari ini, malam ini saudara, gantungkanlah harapmu di dalam Tuhan. Maka gantungan itu tidak akan pernah jatuh seperti jemuran yang dijepit dengan penjepit itu. Mau angin badai apapun menggoyang, saudara tidak akan lari. Demikianlah orang hidup tanpa kekhawatiran. Demikianlah orang yang hidup dengan Tuhan. Amin. Semua orang akan menuju kepada titik yang sama, yaitu kematian. Sebelum kita menuju titik itu, saudara, lapangkan dadamu, lapangkan hatimu, lepas semua-semuanya. Apa yang kau selama ini anggap berharga, lepas semua-semuanya. Dan terima pesan Tuhan. Terima berkat Tuhan. Tangkap berkat itu. Ketika engkau ada di puncak Hermon itu, engkau tangkap berkat itu. Tundukkan kepala kita semua. Tuhan mau, Tuhan ingin, Tuhan rindu. Kita hidup tanpa kekhawatiran. Kita sepakat malam ini, saudara. Suami istri sepakat. Gembala dan jemaat sepakat. Kita semua sepakat di hadapan hadirat Tuhan. Amin, haleluya, haleluya. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Firman Tuhan sudah disampaikan tengah-tengah kita pada malam hari ini. Mari bawa setiap kekhawatiran, rasa takut, rasa cemas, bawa itu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allah. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, kau batu karang, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan,
memegang tanganku. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, haleluya, dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Dari awal nyanyikan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Dia Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Amin. Kita tidak bimbang sebab Tuhan menopang kita. Kau Allah kami yang setia. Engkau meneguhkan, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku. Amin, amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Dia Yesus yang selalu mengerjakan kemenangan bagi setiap kita. Sebab itu apa yang menjadi rasa takut kita, rasa khawatir kita, mari kita bawa itu letakkan di kaki Tuhan. Sebab Dia Allah yang selalu memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Menang dalam masalah kita, menang dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini. Di tahun kering ini ada kemenangan, ada mujizat Allah yang Allah akan nyatakan, bahkan terus nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara.
Ada banyak bangsa, ada banyak negara yang sedang mengalami krisis. Mengalami krisis. Kita tahu di tengah-tengah krisis tidak ada sesuatu yang pasti. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, janda di Sarpat dipelihara oleh Tuhan. Elia di Sungai Kerit dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pemeliharaan Tuhan itu ajaib, nyata terus dalam hidup kita. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita malam hari ini. Nyatakan itu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari terus andalkan Tuhan, sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita seolah-olah kita tidak memiliki. Itu yang akan membuat rasa khawatir kita, rasa takut kita akan hilang. Haleluya, haleluya. Mari terus nyanyikan pujian ini, Ref. Yesus memegang tanganku, dan dengan kasih Kristus saya mengundang Ibu Vera Sihombing untuk memimpin kita dalam takfir. Haleluya, 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 haleluya. Dengan tangan kanannya Yesus memberiku, haleluya, bersyukur kepadamu Tuhan malam ini. Engkau Allah yang kami sembah. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang besar Tuhan. Kami memuji memuliakan Engkau malam hari ini. Terima kasih untuk waktu yang indah. Tuhan datang kepada kami melalui firman-Mu, mengingatkan kami semua Tuhan untuk tidak khawatir akan hidup ini, tidak khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini.
kuatkan, teguhkan firman-Mu di dalam hati kami, untuk kami terus bersandar kepada Tuhan, untuk kami terus Tuhan mengandalkan Engkau dalam hidup ini, untuk terus berpegang pada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu, tumbuhkan di dalam kehidupan kami, agar firman-Mu tetap menjadi pegangan hidup kami. Kami melihat banyak hal Tuhan di dalam hari-hari yang kami sudah lalui. Sungguh Engkau Allah penolong kami. Sungguh Engkau Tuhan yang memperhatikan hidup kami. Sungguh Engkau menjadi kota perlindungan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah kasih-Mu Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau baik dan senantiasa memperdulikan kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa, jikalau ada umat-umat-Mu yang datang malam hari ini dengan keadaan yang lemah, biarlah firman-Mu menguatkan kami semua, agar kami pulang dan kembali dari tempat ini, kami membawa kekuatan yang baru. Jikalau ada yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan, Engkau menjadi penyembuh kami, Engkau menjadi tabib kami yang ajaib. Dan jikalau ada Tuhan umat-Mu yang datang dengan masalah-masalah kehidupan ini, Bapa, firman-Mu mengatakan jangan khawatir Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, angkat segala khawatir kami, dan biarlah Tuhan menjadi jawaban atas setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Engkau bekerja dengan cara yang tidak dapat kami pikirkan. Engkau bekerja melampaui dari akal kami Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur, Engkau Allah yang ajaib yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat-Mu bagi kami malam hari ini. Di dalam pelayanan-pelayanan hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, istri dan anak-anak, kiranya Tuhan memberkati. Demikian kami semua Tuhan umat-Mu, Engkau memberkati kami semua malam hari ini. Bapa, kami akan lanjutkan ibadah kami dengan membawa korban persembahan. Apa yang kami berikan bagi pelayanan-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan. Ampuni kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita, dan kami informasikan bahwa yang berwarna merah itu kita peruntukkan untuk kegiatan musda kita. Dan yang bertugas kami persilakan kita angkat pujian Berilah Yang Baik. Bila sekarang Tuhan pasti balaskan, akan kasih kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, akan kasih kau selamanya. Berilah
beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kami berilah sekarang. Tuhan sudah memberikan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan yang kita sudah berikan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk jadwal kita sepekan. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah judul kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa bersama. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Dan pukul 7:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu, pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Minggu, pukul 6:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Gloria Kailem. Musik LC Gideon, Gusti dan Juan. Singers Ibu Vera Sihombing dan Ibu Yosebina Redi. Rebana Angel, Fani dan Tirza. Multimedia tim multimedia. Kolektan Saudari Indria Purnama dan Saudari Yusnita Palalangan. Asher Bapak Ibu Immanuel Sondak. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian hamba Tuhan George Wenas. Musik Pendeta Max, Gusti, Stephen dan Tria.
Singers Bapak Otniel Amba dan Saudari Indri Sondak. Rebana, Cherry, Tere, dan Ein. Multimedia, tim multimedia. Kolektan, Saudara Immanuel dan Saudara Ahes. Asher, Bapak Ibu Yonas. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Dukung dan doakan pelaksanaan musyawarah daerah GPDI Sulawesi Barat tahun. Untuk tambahan bagi kita hari Selasa, jadi mulai hari besok ya, mulai besok jemaat yang punya kesempatan waktu bisa gabung ke pastori, karena besok itu sudah mulai pada berdatangan hamba-hamba Tuhan dari daerah-daerah ya, ada kalau tidak salah dari Pasangkayu ya, Pasangkayu besok, karena kalau mereka start nanti hari Selasa takutnya mereka akan terlambat, jadi mereka kemungkinan besok siang dari Pasangkayu karena mereka rombongan. Jadi jemaat yang punya waktu kesempatan bisa gabung ke pastori untuk bisa kerjasama menjadi Marta. Ya, Marta. Oke. Terus yang kedua berikutnya proposal ya, mungkin ada beberapa kekasih yang sempat berikan proposal, mungkin bisa melaporkan ke panitia, karena besok kalau Tuhan tolong besok sore kita akan rapat pleno ya Pak Ketua, rapat pleno yang terakhir di periode 2017-2022 untuk membahas terkait pelaksanaan musyawarah daerah yang jika Tuhan berkenan dilaksanakan tanggal 26 hari Selasa sampai tanggal 28 hari Kamis. Makanya terus kita dukung dalam doa dan juga terima kasih untuk beberapa bulan ini kita melaksanakan membawa terus hampir tiap minggu ya kita laksanakan untuk bawa ekstra kolekte. Terima kasih untuk dukungan jemaat melalui ekstra kolekte, bahkan melalui ada basar yang dijual baik oleh panitia maupun oleh jemaat. Terima kasih untuk dukungan-dukungan doa, bahkan mungkin ada janji-janji iman, dan dukungan-dukungan ini terus kita saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain, terkhusus untuk pelaksanaan musyawarah daerah ini. Ya, saya diberikan tanggung jawab oleh Pak Ketua dan teman-teman untuk menjadi ketua panitia musyawarah daerah ini. Bagi saya sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang ya saya katakan kalau itu jadi beban, tapi saya berdoa ini kiranya ini bukan jadi beban bagi saya, tapi ini menjadi tanggung jawab yang dipercayakan oleh organisasi khususnya yang ada di Sulawesi Barat ini, supaya terus kita boleh melihat Tuhan bekerja di dalam pelaksanaan musyawarah daerah GPDI Sulawesi Barat ini. Sekali lagi terima kasih untuk dukungan kita semua, baik melalui doa dan melalui sumbangan kasih daripada Bapak Ibu. Mungkin masih ada yang mau lagi berkorban, ya masih terbuka sampai tanggal 26 sebelum pelaksanaan. Haleluya, puji Tuhan. Ya Pak Ketua, haleluya. Ya, terima kasih juga untuk Pak Ketua pelayanannya malam ini. Ya puji Tuhan, terima kasih untuk kehadiran kita semua, Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahkan simpatisan. Terima kasih untuk kehadiran kita semua.
doa kami, para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan. Kiranya kita terus diberkati oleh Tuhan, bahkan sepanjang minggu ini kita terus mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Dan nanti doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Herman Sipayo, Ketua Wilayah Mamuju. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Haleluya. Tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanku. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanku, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanku, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanku. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa di sorga untuk semua penyertaan-Mu bagi kami. Sepanjang kami beribadah di dalam Tuhan tempat ini pada malam hari ini. Kami sangat merasakan ada berkat Tuhan yang telah dicurahkan di dalam kehidupan kami. Kami telah merasakan bahwa Tuhan telah memulihkan setiap keadaan kami. Dan sebelum kami tamatkan ibadah pada malam hari ini, kami berdoa buat acara pelaksanaan musyawarah daerah kedua Sulawesi Barat. Kami bawa dalam tangan-Mu, Tuhan campur tangan sehingga segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Dan segala roh-roh yang akan mengganggu dari dunia ini, kami berdoa, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Baik tempat penginapan, tempat untuk pelaksanaan acara, kami serahkan dalam tangan kuasa Allah. Bagi jemaat yang sedang terbaring di rumah mereka karena sakit atau mungkin ada di antara mereka yang dirawat di rumah sakit, doa kami kepadamu dalam nama Yesus. Tuhan jamah dan menyembuhkan kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh mengalami mujizat yang luar biasa daripada Tuhan. Dan akan kembali untuk beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Semua aktivitas jemaat Tuhan sepanjang minggu berjalan. Dalam pekerjaan, dalam usaha. Dan baik anak-anak dalam pendidikan, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna buat kehidupan kami semua. Kami mengangkat kedua belah tangan kami di hadapan Tuhan. Dan kami mau arahkan hati kami kepada Tuhan. Dan kami akan terima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Marilah kita kembali ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa kita di sorga. Cinta dan kasih sayang, perlindungan, kekuatan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Kepala Gereja.
dan oleh pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amen. Dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali pada kali yang kedua, Amen. mengangkat kita, Haleluya. membawa kita, dan memberikan kita mahkota kehidupan. Amen. Terima kasih. Kami tamatkan ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.